wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Siti Fauzia, Ahmad Farusa ini, Gadis Jika Wardani, Davina Prameswari, dan saya Dewi Dia Maharani. Di sini kami akan mendiskusikan tentang motivasi. Adapun topik yang akan kita bawakan, yang pertama itu tentang pengertian motivasi, yang kedua teori motivasi, yang ketiga konsep motivasi, yang keempat tujuan motivasi, dan yang terakhir yaitu tentang faktor yang mempengaruhi motivasi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian motivasi. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian motivasi. Ngomong-ngomong tentang motivasi nih, pasti ada kan pengertian motivasi itu sendiri. Pengertian motivasi itu apa sih menurut kalian? menurut saya motivasi itu kayak stimulus atau rangsangan bagi untuk para pegawai untuk menjalankan tugasnya. Dengan motivasi yang baik, maka pegawai akan berpikir lagi untuk bekerja. Ya, kalau menurut saya arti motivasi itu adalah keinginan atau dorongan yang timbul dari diri seseorang secara tidak sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan. Kalau menurut saya itu suatu proses di mana seseorang itu melakukan tindakan untuk mencapai tujuan. Jika tujuan tersebut itu berhasil, maka hasil itu akan memuaskan. Mungkin berarti kalau misalkan dapat disimpulkan itu motivasi merupakan suatu proses di mana kebutuhan itu mendorong suatu pekerja untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, seperti gaji atau imbalan sosial. Oke. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang teori motivasi. Kalau ngomong-ngomong nih tentang teori motivasi, pasti banyak kan teori-teori yang udah dibahas tentang motivasi. Teori apa saja sih dalam motivasi ini? Kalau menurut saya, teori pertama itu ada Abraham Maslow. Dia menjelaskannya, pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkannya dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid. Berarti di teori Abraham Maslow ini ada 5 tingkatan. Nah, 5 tingkatan itu seperti apa? Yaitu ada fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Oke, dan tadi udah pernah ngomongin 5 tingkatan itu pasti ada contohnya kan? Pasti contoh dari 5 tingkatan itu. Menurut saya yang baca 5 tingkatan itu, yang pertama ada fisiologis. Contohnya itu kayak seperti makan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Terus yang kedua ada rasa aman, kayak keamanan, ketentraman, dan lain-lain. Terus yang ketiga ada sosial. Kayak sosial itu kayak apa namanya? Di dalamnya itu kayak ada afeksi, relasi, dan lain-lain. Terus yang keempat ada penghargaan, kayak pencapaian, kayak suatu pencapaian gitu. Terus tanggung jawab dan lain-lain. Terus yang kelima ada aktualisasi diri. Itu contohnya kayak pengembangan diri. Dan Yang selanjutnya itu ada menurut teori Hasberg, di mana ada 2 jenis faktor yang mendorong seorang itu untuk mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. Dan ada 2 jenis faktor itu, yang pertama ada ekstrinsik dan ada intrinsik. Yang ketiga itu ada teori dari Fromm. Menurut Fromm ini tinggi rendahnya motivasi itu ada 3 komponen. Yang pertama itu ada ekspektasi atau harapan, yang kedua itu instrumentalis, yang ketiga itu valensi. Kalau yang ekspektasi atau harapan ini kepercayaan seseorang jika suatu usaha yang dilakukannya itu akan mengarahkan ke peningkatan kinerja. Terus yang kedua itu ada instrumentalis. Instrumentalis ini itu penilaian tentang apa yang terjadi jika berhasil dalam suatu tugas. Terus yang ketiga ini ada valensi. Kalau valensi ini respon terhadap suatu outcome seperti positif, netral, negatif gitu. Nanti di sini teori yang kita bahas hanya definisi ya. Dapat disimpulkan, mungkin ya kalau misalkan ngomong-ngomong teori ini, teori yang sering dipakai perusahaan itu teori apa sih? dari Maslow. Abraham Maslow. Abraham Maslow, Ya. ya. Karena mungkin udah jelas banget ya sih dalam misalkan dari itu. kata-kata itu. Iya. Oke. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga,
tentang konsep motivasi. Nah, ngomong-ngomong tentang konsep motivasi nih, apa aja sih konsep dalam motivasi itu yang kalian ketahui? Konsep motivasi yang saya ketahui yang pertama itu ada modal tradisional, di mana untuk memotivasi pegawai agar gairah kerja itu meningkat, dan perlu juga diterapkan sistem insentif dalam bentuk uang dan barang agar pegawai yang berprestasi itu lebih meningkat lagi. Dan ada juga loh model hubungan manusia untuk memotivasi pegawai agar gairah kerjanya meningkat adalah dengan cara mengakui kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna dan penting. Nah, bukan hanya dua konsep itu aja, tetapi ada satu konsep lagi yaitu sumber daya manusia. Jadi itu kayak pegawai dimotivasi bukan hanya dua faktor saja, melainkan bukan hanya uang atau barang, tetapi melainkan kayak pencapaian. Jadi kayak pegawai itu dikasih pencapaian yang baik. Berarti dari tiga model ini bersangkutan dengan keinginan sama kebutuhan. Ya. Kalau kebutuhan yang dimaksud itu berarti hal dasar yang harus dipenuhi dalam dalam hidup. Ya. Kayak misalnya kayak makanan, minuman gitu kan. Ya. Sedangkan kalau keinginan, kebutuhan yang ingin dicukupi. Ya misalnya mau beli mobil nih, Ya. beli buat kebutuhan kantor, ya buat pulang pergi Ya. kerja gitu kan ya. Ya. Ya, seperti itu. Seperti itu, ya. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu tentang tujuan motivasi. Adapun tujuan motivasi yaitu yang pertama meningkatkan rasa tanggung jawab pekerja mengenai tugas-tugasnya. Yang kedua itu meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Yang ketiga itu ada meningkatkan partisipasi serta kreativitas pekerja. Yang selanjutnya itu ada menciptakan kondisi serta ikatan kerja yang bagus. Terus ada juga mengefektifkan pengadaan pekerja dan mengembangkan kedisiplinan serta menurunkan tingkat absensi para pekerja. Ini juga mempertahankan loyalitas, keseimbangan kerja. Terus ada mengembangkan produktivitas. Dan yang terakhir ada meningkatkan kepuasan kerja serta moral dan mendukung semangat kerja serta kegiatan. Kita masuk materi yang terakhir, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi motivasi. Nah, ngomong-ngomong nih tentang faktor yang mempengaruhi motivasi itu, apa aja sih faktor yang mempengaruhi motivasi? Jadi ada dua faktor yang mengenai motivasi. Yang pertama itu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kalau ada dua faktor tersebut, apa faktor itu? Faktor internal itu faktor yang timbul dari dalam diri seseorang, seperti berat pekerjaan itu sendiri, berat ringannya tantangan yang dihadapi para pekerja dari pekerjaan itu sendiri. Dan selanjutnya ada kemajuan besar kecilnya kemungkinan tenaga kerja berpeluang maju dalam pekerjaannya seperti naik pangkat, dan tanggung jawab besar kecilnya yang dirasakan terhadap tanggung jawab kepada seorang tenaga kerja. Nah, selanjutnya itu ada pengakuan, bisa kecilnya pengakuan terhadap tenaga kerja kepada hasil kerjanya. Selanjutnya itu ada pencapaian, di mana besar kecilnya kemungkinan pencapaian tenaga kerja mencapai hasil kerjanya. Baik, itu pengertian dari faktor internal. Nah, sekarang kita masuk ke faktor eksternalnya. Apa sih faktor eksternal itu? Faktor eksternal itu faktor yang timbul di luar diri seseorang, seperti administrasi dan kebijakan perusahaan. Kesesuaian yang dirasakan para pekerja itu berlaku di dalam kebijakan dan peraturan yang ada di perusahaan tersebut. Ada juga mungkin penghinaan tingkat kewajaran yang dirasakan oleh tenaga kerja dan gaji. Mungkin kewajaran gaji yang diberikan sebagai imbalan terhadap pekerja itu sendiri. Ada juga hubungan antar pribadi. Jadi itu kayak tingkat kesesuaian yang dirasakan dalam berinteraksi antar tenaga kerja lain. Terus ada lagi kondisi kerja, kayak tingkatan kesesuaian kondisi kerja dengan proses pekerjaannya. Mungkin itu
saja diskusi pada kali ini tentang motivasi dapat saya simpulkan, yaitu motivasi adalah suatu bentuk perubahan yang terjadi pada seseorang individu akibatnya adanya gejala perasaan, jiwa, dan emosi sehingga memberikan dorongan untuk melakukan suatu tindakan yang menjadi kebutuhan atau tujuan yang ingin dicapainya, baik itu secara positif maupun secara negatif. Tapi motivasi itu juga ada pengaruhnya terhadap kerja seseorang. Karyawan akan mempengaruhi produktivitas dan kinerja, serta tugas seseorang manajer adalah mengarahkan motivasi tersebut untuk mencapainya tujuan organisasi. Motivasi ini memiliki peran penting dalam membangun kinerja seseorang lebih maksimal. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi